Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya sudah terdengar jelas? Oke, kita mulai saja ya, walau baru 7 orang karena sudah lebih dari 8 menit. Sebelumnya saya mohon maaf kali karena belum bisa PTM sesuai dengan yang dijadwalkan karena kemarin mendadak ada kendala di kendaraan saya karena sore mungkin dan karena bulan Ramadan sehingga bengkelnya tutupnya lebih cepat. Jadi yang tadinya rencana subuh ini berangkat tapi tidak bisa sehingga terpaksa kita melalui Zoom meeting lagi. Nah, hari ini kita akan membahas mengenai induksi matematika, kemudian barusan saya putarkan satu video mengenai bagaimana fungsi itu dituliskan di dalam sebuah bahasa pemrograman atau ketika kita membuat sebuah program, itu ada kaitannya dengan induksi matematika. Tadi ada beberapa contoh, ada fungsi eksponensial dan lain sebagainya. Nah, di dalam induksi matematika, kita akan membuat sebuah fungsi yang dapat memangkas beberapa langkah ketika kita membuat atau menyusun sebuah fungsi untuk menjumlahkan bilangan bulat yang integer atau yang selalu kita bahas di dalam matematika diskrit, bilangannya itu bilangan diskrit. Induksi matematika ini digunakan ketika kita misalnya ingin membuat sebuah fungsi yang menjumlahkan bilangan bulat positif, misalnya di mana sukunya itu sampai dengan tak berhingga. Nah, kalau kita tuliskan misalnya di dalam fungsinya, kemudian Anda turunkan di dalam bahasa pemrogramannya itu dituliskan satu persatu seperti ini, sampai dengan tak berhingga, ini akan membutuhkan waktu yang lama pada saat eksekusinya. Dan ini nanti akan ada salah satu dampaknya, contohnya adalah ke kompleksitas algoritmanya. Di mana salah satu kompleksitas algoritma ini diukur dari kompleksitas waktunya. Salah satunya, contoh simpelnya adalah ketika kita mengeksekusi sebuah bahasa pemrograman untuk melihat berapa detik outputnya keluar dan lain sebagainya. Nah, ketika kita misalnya menuliskan fungsi penjumlahannya seperti ini, diulang-ulang di dalam functions-nya, nanti ada looping beberapa kali, dan bayangkan ketika input datanya ini sampai dengan tak berhingga, nanti dia akan loadingnya dibandingkan dengan yang menggunakan rumus yang sudah dibuktikan melalui induksi matematika, itu akan lebih lama. Itu adalah salah satu contoh dan kaitannya dengan kenapa saya putarkan contoh penulisan fungsi di dalam bahasa pemrogramannya, karena ada kaitannya secara tidak langsung terhadap induksi matematika. Nah, seperti yang saya sebutkan barusan, induksi matematika ini digunakan untuk memangkas atau beberapa langkah dalam membuktikan sebuah fungsi yang kalau Anda kenal mungkin di SMA atau SMP itu adalah rumus cepatnya, seperti itu. Nah, secara definisi, sebentar, salah yang ini ya. Secara definisi, kita memiliki sebuah proposisi atau pernyataan, atau tadi proposisi atau pernyataannya itu dituliskan dalam bentuk hipotesis atau dalam bentuk fungsi, penjumlahan, dan lain sebagainya. Ini tidak hanya sekedar ditulis saja, tetapi harus dimengerti apa yang menyebabkan proposisi atau pernyataan tersebut atau fungsi tersebut adalah benar, yaitu harus dibuktikan. Nah, pada materi ini pembuktian proposisi yang menyangkut dengan bilangan bulat. Ingat, di dalam matematika diskrit kita bahasnya tentang bilangan-bilangan diskrit, termasuk di dalamnya adalah bilangan bulat. Nah, pembuktiannya itu melalui sebuah induksi matematika. Contoh dari sebuah proposisi atau pernyataan atau hipotesis yang Anda kenal di statistik atau fungsi yang dipelajari minggu lalu atau di kalkulus. Ini contohnya adalah jumlah N buah bilangan bulat positif pertama adalah N dikalikan N plus 1 bagi dengan 2. Tadi saya sebutkan ketika ini
Ketika ini misalnya N buah bilangan bulat positif pertama, kita tuliskannya seperti ini, satu persatu ditambahkan, kemudian Anda turunkan fungsinya ke dalam sebuah bahasa pemrograman yang tadi saya tunjukkan, mungkin akan membutuhkan waktu yang lebih lama dibandingkan ketika kita menggunakan yang Anda kenal di SMA atau SMK itu bahasanya adalah rumus cepatnya. Nah, induksi matematika itu bukan menciptakan rumus cepatnya atau menciptakan teoremanya, tetapi kita membuktikan rumus cepat tersebut memang betul dan benar, atau memang dapat digunakan dan tidak keliru dalam memperoleh output jumlah N buah bilangan bulat positif pertamanya. Jadi sekali lagi induksi matematika itu tujuannya untuk membuktikan sebuah teorema, contohnya di sini ada functions jumlah yaitu N dikalikan N plus 1 dibagi dengan 2, bukan untuk menciptakan teorema atau menciptakan rumus cepatnya, supaya nanti di dalam penulisan, salah satu contoh aplikasinya di dalam penulisan ke dalam programmingnya, bahasa pemrogramannya itu tidak membutuhkan waktu yang lama, sehingga tadi saya sebutkan, kita memangkas langkah ini nanti, langkah di pertengahan ini. Nanti di dalam induksi matematika kita buktikan suku pertama untuk rumus ini betul, kemudian suku ke N menggunakan rumus ini betul, kemudian suku N plus 1, langkah setelah N plus 1-nya ini betul. Nah, itu adalah konsep yang akan kita pelajari di dalam induksi matematika. Nah, secara definisinya, tadi saya sebutkan juga induksi matematika ini merupakan teknik pembuktian yang baku dalam matematika, di mana di dalam induksi matematika kita dapat mengurangi langkah-langkah pembuktian bahwa semua bilangan bulat termasuk ke dalam suatu himpunan kebenaran dan dengan hanya sejumlah langkah terbatas. Yang paling mudah yang selalu dicontohkan itu adalah ketika kita naik tangga ya, ini misalnya tangga. Ini adalah tangga pertama, langkah pertama misalnya ditulis sebagai P1, kemudian ini adalah P2, ini adalah P3, P4, sampai dengan ke atas di sini ada PN dan PN plus 1. Yang ini PN plus 1. Nah, untuk dapat membuktikan bahwa misalnya proposisi atau pernyataan tadi itu memang bisa digunakan atau memang benar, dapat digunakan untuk semua langkah di sini, itu bisa memangkas pembuktian di langkah kedua, langkah ketiga, langkah keempat, dan seterusnya. Nah, kita dapat naik ke tangga kedua kalau sudah melalui tangga pertama. Kemudian dapat naik ke tangga ketiga kalau sudah melalui tangga kedua. Kemudian dapat naik ke tangga keempat kalau sudah melalui tangga ketiga dan seterusnya. Nah, konsepnya seperti itu, sama dengan kalau kita menggambarkan dalam sebuah efek domino. Kita memiliki kotak-kotak ya berjejer. Domino yang ketiga ini akan turun ketika domino yang kedua turun. Kemudian domino yang kedua turun ketika domino yang pertamanya adalah satu domino adalah seperti itu. Jadi kotak ini akan jatuh ketika kotak kedua memang jatuh. Kotak kedua jatuh ketika kotak pertama itu memang jatuh. Dan seterusnya sampai dengan tak berhingga. Nah, itu adalah konsep induksi matematika. Jadi kita memangkas langkah yang panjang ini untuk membuktikan sebuah proposisi atau pernyataan atau hipotesis mengenai bilangan bulat positif atau bilangan bulat tak negatif dan seterusnya. Nah, di sini banyak teorema yang menyatakan bahwa PN ini adalah benar untuk semua bilangan bulat positif N, yang dalam hal ini PN disebut juga sebagai fungsi proposisi. Jadi jangan sampai Anda bingung dengan P di dalam statistik. Kalau di dalam statistik yang sudah Anda pelajari ini adalah peluang. Peluang juga memang dinyatakan dalam sebuah fungsi. Tetapi kalau P di sini ini adalah proposisi. Proposisi atau pernyataan atau hipotesis yang akan kita buktikan. Anda pasti sudah kenal uji hipotesis dalam statistik dan lain sebagainya. Kalau di dalam statistik, hipotesisnya itu bisa dalam bentuk kalimat, mencari pengaruh, tidak berpengaruh, kemudian mencari
Ikan sebuah pernyataan di dalam iklan, pernyataan dari lembaga, dan lain sebagainya melalui sebuah pengumpulan data, kemudian diolah melalui uji hipotesis. Nah, kalau di sini disebutnya sebagai proposisi untuk bilangan bulat positif, di mana pembuktiannya itu menggunakan induksi matematika. Nah, contohnya, PN ini adalah proposisi yang menyatakan jumlah bilangan bulat positif dari 1 sampai N adalah N dikalikan N plus 1. Kalau mungkin disebutnya di SMA atau SMK ini adalah rumus cepatnya. Nah, kita harus membuktikan bahwa rumus cepat ini memang benar berlaku untuk menjumlahkan bilangan bulat positif dari 1 sampai dengan N. Nah, nanti kita buktikan melalui sebuah induksi matematika. Jadi perbedaannya ya dengan hipotesis yang Anda pelajari di statistik, kalau di dalam matematika diskrit itu lebih fokus ke bilangan bulat positif. Jadi kalau di statistik itu lebih luasnya Anda mencari tahu atau menguji apakah memang betul kualitas website mempengaruhi ke tingkat kepuasan usernya, dan lain sebagainya. Nah, untuk membuktikan, contohnya untuk membuktikan proposisi ini atau rumus ini, kita bandingkan dulu dengan perhitungan manualnya terlebih dahulu, supaya jelas terlihat mana yang akan membuat misalnya waktu eksekusi dari bahasa pemrogramannya itu lebih lama dan lebih cepat. Nah, yang pertama, kita memiliki, ini deret ya, masih ingat ya, di kalkulus atau di SMA atau SMP-nya. 1 ditambah 2 ditambah 3 sampai dengan N ada sebanyak N, kita tulis dalam bentuk sigmanya seperti ini. I-nya itu bergerak dari suku 1 sampai dengan suku N, seperti ini. Kemudian tadi di proposisinya jumlah ini, bilangan bulat positif pertama sampai dengan N itu adalah N dikalikan N plus 1 per 2. Nah, pertama kita buktikan secara perhitungan manualnya seperti ini. Untuk N sama dengan 1, jumlah 1 itu I, tetap I yaitu 1. Kemudian untuk 2, 1 ditambah dengan 2. Untuk 3, 1 tambah 2 ditambah 3 dan seterusnya. Sampai dengan nanti Anda hitung sampai dengan tak berhingga. Kemudian kita coba untuk perhitungan menggunakan proposisinya seperti ini. Jadi Anda substitusikan N1 ini ke dalam proposisi 1 dikalikan 1 ditambah 1 dibagi 2 adalah 1 kali 2 dibagi 2 yaitu 1. Kemudian 2 juga substitusikan, 2 dikalikan 2 ditambah dengan 1 dibagi dengan 2 adalah 3 dan seterusnya. Lalu Anda bandingkan perhitungan manual dengan perhitungan dari formula di dalam proposisinya. Ini perhitungan manual, nilainya sama dengan perhitungan menggunakan formulasi ini atau rumus cepatnya, simpelnya ya. Kemudian ini untuk suku kedua juga sama, nilainya adalah 3. Kemudian suku ketiga juga sama, N-nya untuk N3 yaitu 6. Betul, dan seterusnya. Nah, bayangkan ketika Anda harus menuliskan ini di dalam functionnya, ketika menuliskan di dalam bahasa pemrogramannya. Nanti akan cukup banyak sekali, karena di sini kan sampai dengan tak berhingga. Karena kita tidak tahu si N ini, input data yang nanti di dalam program yang Anda buat itu sampai dengan berapa. Nah, bayangkan lagi ketika kita hanya menggunakan formulasi ini. Jadi nanti I sama dengan 1, nanti anggota himpunan apa, si I-nya, kemudian functionnya, sum itu adalah N dikalikan N plus 1 dibagi dengan 2. Lebih simpel dibandingkan dengan menuliskan semua ini. Nah, itu sebelum kita dapat menuliskan ini ke dalam bahasa pemrogramannya, kita harus membuktikan bahwa memang betul proposisi ini benar, dapat digunakan untuk menjumlahkan bilangan bulat positif pertama sampai dengan suku ke N. Nah, caranya itu adalah menggunakan induksi matematika yang tadi saya sebutkan. Kenapa harus menggunakan induksi matematika? Ini akan lebih mudah karena dia memangkas langkah-langkah yang panjang tadi. Nah, bilangan bulat positif tidak berhingga atau N menuju tak hingga ini
tadi saya sebutkan, sehingga kita membutuhkan induksi matematika untuk membuktikan kebenaran proposisi tersebut untuk memangkas langkah-langkah yang panjang tadi kalau kita bandingkan satu persatu perhitungan manualnya, kemudian dengan perhitungan yang menggunakan tanda kutipnya rumus cepatnya, seperti itu. Nah, contoh lain dari proposisi bilangan bulat adalah seperti ini. Misalnya, setiap bilangan bulat positif n, di mana n-nya ini lebih besar sama dengan 2, dapat dinyatakan sebagai perkalian dari satu atau lebih bilangan prima. Kemudian, untuk semua n lebih besar sama dengan 1, n pangkat 3 ditambah dengan 2n adalah kelipatan dari 3. Jadi ini proposisi yang perlu kita buktikan terlebih dahulu sebelum Anda turunkan atau tuliskan ke dalam bahasa pemrograman yang ada di dalam algoritma pemrogramannya. Nah, di sini contoh lainnya adalah di dalam sebuah pesta, setiap tamu berjabat tangan dengan tamu lainnya. Jika ada n orang tamu, maka jumlah jabat tangan yang terjadi adalah n dikalikan n dikurangi 1. Jadi sekali lagi di dalam induksi matematika itu tidak menciptakan rumus ini, rumus-rumus ini, tetapi hanya membuktikan. Rumus ini misalnya di dalam sebuah pesta harusnya sudah ada pelajari di statistik. Ini berasal dari kombinasi 2 dari n. Masih ingat kombinasi di statistiknya? Ini dibahas di dalam perhitungan titik ruang, titik sampel untuk perhitungan peluang, kalau tidak salah seharusnya. Jadi, rumus-rumus ini tidak diciptakan di dalam induksi matematika, melainkan hanya dibuktikan saja. Itu yang perlu Anda ingat ya, karena sering banyak yang salah kaprah induksi matematika itu dapat menciptakan teorema, padahal tidak. Fungsinya hanya untuk membuktikan teorema itu. Rumus-rumus cepat yang mungkin sudah Anda pelajari di SMA atau SMK itu didapatkan berdasarkan bidangnya masing-masing. Misalnya di dalam yang ini ya, yang di dalam sebuah pesta ini kan dari prinsip kombinatorialnya. Kemudian misalnya yang ini bisa diturunkan dari penurunan yang dipelajari di dalam kalkulusnya dan lain sebagainya. Nah, untuk membuktikan proposisi-proposisi tadi, ada beberapa prinsip di dalam induksi matematika yang dapat kita gunakan. Yang pertama adalah induksi sederhana, prinsip induksi sederhana. Kemudian yang kedua adalah prinsip induksi yang dirampatkan. Yang ketiga adalah prinsip induksi kuat. Kemudian yang keempat ada prinsip induksi secara umum. Nah, yang pertama yang akan kita pelajari adalah prinsip induksi sederhana. Di sini dimisalkan bahwa PN, ingat PN bukan peluang ya di sini, tetapi proposisi mengenai bilangan bulat positif. Kemudian kita ingin membuktikan bahwa PN ini adalah benar untuk semua bilangan bulat positif N. Nah, untuk membuktikan proposisi PN ini, kita hanya perlu menunjukkan suku pertama benar, P1 benar, kemudian asumsikan atau buat hipotesis induksinya. Jika PN benar, maka PN plus 1 juga benar untuk N lebih besar sama dengan 1. Ini untuk prinsip induksi sederhana. Jadi nanti ini kita sebut sebagai basis induksi, yang ini disebut sebagai langkah induksinya. Jadi prinsip di dalam induksi sederhana itu ada dua. Nanti kita bentuk basis induksi. Di dalam basis induksi itu N-nya dirubah menjadi 1, di mana 1 ini adalah bilangan bulat positif terkecilnya. Di dalam tadi kan disebutkan N lebih besar sama dengan 1, berarti N ini minimal nilainya 1. Sehingga basis induksinya adalah N-nya adalah 1. Kemudian di langkah induksi, setelah kita buktikan di basis induksi bahwa P1 ini benar, kita bentuk langkah induksi dengan yang pertama adalah bentuk hipotesis induksinya yang menyatakan bahwa PN ini adalah benar. Nah, selanjutnya kita harus memperlihatkan bahwa ketika PN benar, maka PN plus 1 benar. Artinya PN plus 1 ini harus dibuktikan juga. Jadi jelas ya, tadi kalau saya gambarkan lagi di dalam sebuah penjumlahan 1 tambah 2 tambah 3 tambah dengan sampai dengan tak berhingga, ini harus dibuktikan P1 memang betul N dikalikan N plus 1 dibagi 2, kemudian yang suku keduanya juga sama,
itu adalah N kalikan N plus 1 dibagi 2 dan seterusnya. Di dalam di dalam induksi matematika kita pangkas langkah ini, yang ini dipangkas sampai dengan N. Jadi kita hanya membuktikan P1 ini adalah basis induksi, kemudian kita bentuk hipotesis induksinya yaitu Pn adalah benar, kemudian kita buktikan bahwa Pn plus 1, langkah setelah N ini memang benar juga. Jadi tidak dihitung tadi dibandingkan secara manual 1 per 1, 1 tambah 2 adalah 3, 1 tambah 2 tambah 3 adalah 6, dan seterusnya. Nah, sudah terlihat pemangkasannya cukup memudahkan kita dalam membuktikan memang betul proposisi itu benar. Nah, contoh pertama, ini persoalan yang tadi kita bahas dari awal, tunjukkan bahwa ketika N-nya lebih besar sama dengan 1, jumlah bilangan bulat positif pertama sampai dengan suku ke N itu adalah N dikalikan N plus 1 dibagi dengan 2. Nah, langkah pertama untuk membuktikan ini menggunakan induksi matematika, kita bentuk dulu proposisinya. Proposisi yang ingin kita buktikannya seperti apa? Yaitu Pn, tadi saya sebutkan Pn ini bukan peluang, tetapi merupakan proposisi yang berkaitan dengan bilangan bulat. Nah, Pn ini menyatakan bahwa N lebih besar sama dengan 1, jumlah N bilangan bulat positif pertama adalah N dikalikan N plus 1 dibagi dengan 2. Jadi, perhatikan di sini, dia N-nya lebih besar sama dengan 1, artinya nilai paling kecilnya adalah P1. Ini kita jadikan sebagai basis induksinya. Kemudian nanti kita bentuk, dari sini kita bentuk hipotesis induksinya, yaitu Pn benar. Kemudian kita harus buktikan bahwa ketika Pn benar, nanti Pn plus 1 adalah benar. Jadi yang kita lakukan adalah membuktikan P1 benar, kemudian asumsikan Pn benar, kemudian buktikan bahwa Pn plus 1 juga benar. Kita lanjutkan, tadi saya sebutkan basisnya adalah P1, kenapa 1? Karena tadi N-nya lebih besar sama dengan 1, sehingga bilangan bulat terkecilnya adalah 1. Nah, untuk N1 tadi seperti yang dibuktikan secara manual, substitusikan ke dalam N kali N plus 1 dibagi dengan 2. 1 ini nilainya sama dengan 1 dikalikan 2 dibagi dengan 2, yaitu 1 juga, berarti sudah terbukti bahwa P1 ini benar. Kemudian di dalam langkah induksi, kita asumsikan bahwa Pn benar. Ini tidak terlihat ya. Harusnya 1 tambah 2 tambah 3 sampai dengan N. Ini adalah N kali N plus 1 dibagi dengan 2. Kita asumsikan bahwa proposisi Pn ini adalah benar. Selanjutnya, ini disebut sebagai hipotesis induksi. Kemudian kita harus buktikan juga bahwa Pn plus 1 adalah benar. Pn plus 1 artinya ini kan tadi hanya sampai dengan suku N. Artinya kita menjumlahkan sampai dengan suku ke N plus 1. Yang ini. Harus terbukti bahwa memenuhi formulasi ini. Yang harus Anda perhatikan adalah suku terakhir ini harus sama dengan formulasi N di sini. Jadi yang ini kita harus dapat membuktikan bahwa nanti N plus 1 dikalikan dengan N plus 1 ditambah dengan 1 dibagi dengan 2. Jadi kalau di sini N plus 2, ya nanti harus dapat dibuktikan N plus 2 dikali dengan N plus 2 ditambah 1 dibagi dengan 2. Paham ya? Jadi kenapa yang ini berubah menjadi N plus 1 kali N plus 1 ditambah dengan 1, karena suku terakhir yang kita carinya N plus 1. Kemudian yang ini suku terakhirnya adalah N, sehingga yang ditulisnya hanya N dikalikan N plus 1 dibagi dengan 2. Nah, kita harus dapat membuktikan bahwa jumlah ini memang sama dengan N ditambah 1 dikalikan dengan N plus 1 ditambah 1 dibagi dengan 2. Jadi N plus 1 ini dianggap satu kesatuan. Ada pertanyaan sampai sini? Tidak, Bu. Nah, cara membuktikannya tinggal kita tuliskan saja, ini mudah. Karena tidak
berbeda jauh dengan yang dipelajari di kalkulus, apalagi ini hanya jumlah dan membagi saja. Nah, tadi kita harus membuktikan sampai dengan Pn plus 1. Kemudian untuk memudahkannya kita batasi ini atau bagi sampai dengan N. Tadi ini adalah proposisi Pn. Tadi proposisi Pn katanya diasumsikan benar. Di mana proposisi Pn ini adalah N dikalikan N plus 1 dibagi dengan 2. Sehingga sisanya itu adalah N plus 1. Nah, selanjutnya seperti yang sudah Anda pelajari di kalkulus, tinggal kalikan ini, N kali N adalah N kuadrat, kemudian N dikalikan 1 adalah N, dibagi dengan 2, N plus 1. Nah, kemudian perhatikan, ini ada penyebut 2, di sini tidak ada. Untuk dapat menjumlahkannya, artinya yang ini harus disamakan penyebutnya, yaitu dikali dengan 2/2. Kenapa 2/2? Karena di sini 2. Kemudian 2/2 adalah 1 sehingga tidak mengubah nilai N plus 1 ini. Nah, artinya kita nanti akan memperoleh N kuadrat ditambah N. Ini Anda kalikan 2N, kemudian 2. Tinggal dibuka tanda kurungnya, N kuadrat ditambah N ditambah 2N ditambah 2 dibagi dengan 2. Hasilnya adalah N kuadrat ditambah ini 3N ditambah dengan 2 dibagi dengan 2. Yang ini. Selanjutnya kita harus membuktikan dalam satuan N plus 1. Jadi faktorkan seperti yang sudah dipelajari di kalkulus. Ini difaktorkan. Yang ini difaktorkan di dalam kalkulus ya. Dengan pemaktorannya, kunci utamanya adalah N plus 1. Yang di sini Anda tentukan agar memenuhi N kuadrat ditambah 3N ditambah dengan 2. Nah, untuk memenuhinya adalah ini N plus 2. Kalau tidak percaya, tinggal Anda kalikan N kuadrat, dikalikan ditambah 2N, ditambah dengan N, ditambah dengan 2. Hasilnya adalah N kuadrat tambah 3N ditambah dengan 2. Nah, kemudian N plus 2 ini dapat kita tulis sebagai N plus 1 ditambah dengan 1. 2 ini adalah 1 ditambah dengan 1. Sehingga dapat kita tuliskan memang betul penjumlahan bilangan bulat sampai dengan N plus 1 itu adalah N plus 1 dikalikan dengan N plus 1 ditambah dengan 1 dibagi dengan 2. Maksudnya adalah ketika di sini 8, kemudian ini 9, artinya ini adalah 9 kali 9 ditambah 1 dibagi dengan 2. Yang N-nya adalah 8, 8 kali 8 tambah 1 dibagi dengan 2. Paham ya? Penulisan N dan N plus 1. Ada pertanyaan sampai sini? Tidak ada? Kalau tidak ada, kita lanjutkan. Contoh yang kedua, gunakan induksi matematika untuk membuktikan bahwa jumlah N buah bilangan ganjil positif pertama adalah N kuadrat. Yang ini adalah ganjil. Sama seperti yang tadi kita bentuk dulu proposisinya. Proposisinya ini adalah Pn, menyatakan bahwa jumlah N buah bilangan ganjil positif pertama adalah N kuadrat. Jadi Pn, bilangan ganjil ya, 1 tambah 3 tambah 5 tambah dan seterusnya sampai dengan 2N dikurangi 1 itu adalah N kuadrat. Kenapa ini 2N dikurangi 1? Karena bilangan ganjil. Kalau kita tuliskan N ini belum tentu dia ganjil. Bisa genap, bisa juga ganjil. Kemudian kalau kita hanya tulis 2N, ini akan selalu bernilai genap. Contohnya 2 kali 1 adalah 2, 2 kali 3 adalah 6, kemudian 2 kali 5 adalah 10. Semuanya berubah menjadi genap. Sehingga untuk mendapatkan nilai ganjil, 2N ini harus dikurangi dengan 1.
Paham ya? Jadi kalaupun di sini N, kita tuliskan di sininya 2N dikurangi 1. Jadi yang diperhatikan adalah ini, N di sini. Jadi kalau nanti 2 sampai N plus 1, di sini nanti 2N plus 1. Paham ya? Kenapa kita tuliskan dalam bentuk 2N dikurangi 1? Karena kalau kita tuliskan N ini bisa nilainya genap, bisa nilainya ganjil. Ingat himpunan bilangan bulat. Kemudian kalau kita tuliskan 2N, ini pasti akan bernilai genap. Contohnya kita kalikan dengan bilangan-bilangan ganjil, ini menghasilkan bilangan genap semua. Sehingga untuk menghasilkan nilai ganjil, ya nilai perkalian yang menjadi genap ini harus dikurangi dengan 1. Kita lanjutkan. Nah, seperti yang tadi saya sebutkan, kita harus bentuk dulu basis induksi, di mana N-nya dirubah menjadi 1, N ini adalah bilangan bulat terkecilnya. Buktikan 1 ini memang benar 1 kuadrat atau N kuadrat, dan nilainya memang 1. Ini betul. Kemudian di langkah induksinya asumsikan bahwa PN ini adalah benar. PN tadi saya sebutkan 1 tambah 3 tambah 5 sampai dengan 2N dikurangi 1, yaitu nilainya adalah N kuadrat. Ini dianggap sebagai hipotesis induksi. Kemudian kita harus membuktikan bahwa PN plus 1 juga benar. Ini adalah 2N plus 1. Kenapa di sini dilewati nilai 2N-nya? 2N dikurangi 1 ditambah 1 kan 2N. Karena tadi kalau 2N dia membentuk bilangan genap. Sehingga langkah selanjutnya setelah 2N dikurangi 1 adalah 2N ditambah dengan 1. Nah, kita harus buktikan bahwa nilainya itu adalah N plus 1 kuadrat. Sama seperti tadi, ini mudah. Anda tinggal tuliskan ulang 1 sampai dengan 2N plus 1, kemudian kita pisahkan untuk memudahkannya sesuai dengan proposisi N atau hipotesis induksi yang ini kita pisahkan. Ini tadi adalah PN, di mana PN ini diasumsikan benar, yaitu nilainya N kuadrat. Kemudian sisanya adalah 2N ditambah dengan 1. Tinggal Anda tambahkan, keluarkan kurungnya, nilainya N kuadrat tambah 2N ditambah dengan 1. Kemudian ini Anda faktorkan seperti yang dipelajari di kalkulus, dengan kunci utamanya adalah N plus 1. Untuk menghasilkan ini adalah N plus 1 juga, sehingga ditulisnya N plus 1 kuadrat. Sampai sini paham? Mudah ya? Kalau tidak ada yang ingin ditanyakan, kita lanjutkan lagi. Nah, tadi saya sebutkan prinsip induksi itu ada sederhana, ada prinsip yang dirampatkan, kemudian ada prinsip induksi kuat, dan ada prinsip induksi secara umumnya. Nah, tadi yang kita bahas adalah prinsip induksi sederhana, kemudian kita lanjutkan ke prinsip induksi yang dirampatkan. Perbedaan utamanya itu terletak di basis induksinya saja. Jadi kalau di dalam prinsip induksi sederhana, basis induksinya itu N-nya selalu 1. Kalau di prinsip induksi yang dirapatkan, N-nya itu sesuai dengan formulasi atau proposisi yang ingin dibuktikan. Jadi kalau di sederhana, N-nya itu selalu lebih besar sama dengan 1, di mana basisnya itu P1. Tapi kalau di prinsip induksi yang dirampatkan, PN0, di mana N0 ini bisa 0, bisa 1, bisa 2, dan seterusnya. Jadi bergantung dari proposisi yang ingin kita buktikan. Nah, kemudian sama, setelah kita bentuk basis induksi, kita buat hipotesis induksi yang menyatakan jika PN benar, maka PN plus 1 juga benar untuk N lebih besar sama dengan N0. Contohnya, ini sama saja yang tadi saya jelaskan. Jadi ada basis induksi, hanya berbeda di sininya saja dengan prinsip induksi sederhana. Yang di sini N0 di prinsip induksi sederhana N sama dengan 1 atau P1. Kemudian untuk induksi hipotesisnya sama, langkah induksinya juga sama. Jadi hanya perbedaannya hanya terletak di dalam basis induksi.
Nah, contohnya, untuk semua bilangan bulat tidak negatif N, ingat tidak negatif N, buktikan dengan induksi matematika bahwa 2 pangkat 0 ditambah dengan 2 pangkat 1 sampai dengan 2 pangkat N nilainya adalah 2 pangkat N plus 1 dikurangi dengan 1. Ini. Jadi, kita tuliskan proposisinya. Pn adalah proposisi bahwa untuk semua bilangan bulat tidak negatif N, jumlah dari 2 pangkat 0 ditambah 2 pangkat 1 sampai dengan 2 pangkat N adalah 2 pangkat N plus 1. Perhatikan ini bilangan bulat terkecilnya sehingga basis induksinya nanti adalah P0. Ini adalah basis induksinya. Kemudian Pn-nya adalah ini. Ini adalah Pn, hipotesis induksinya. Selanjutnya kita harus membuktikan Pn plus 1. Pn plus 1 itu artinya nilainya harus 2 pangkat N plus 1 ditambah 1 dikurangi dengan 1. Ini satu kesatuannya. Kemudian yang di sini 2 pangkat N plus 1-nya. Saya kira ini mudah, jadi tinggal tuliskan lagi basis induksinya, yaitu P0. Buktikan untuk N sama dengan 0, 2 pangkat 0 itu nilainya 1, gunakan rumus yang tadi 2 pangkat N plus 1 dikurangi 1, yaitu 0 ditambah 1 dikurangi dengan 1. 2 pangkat 1 dikurangi 1, yaitu 2 dikurangi 1, hasilnya adalah 1. Berarti nilainya sama, atau ini adalah benar. Kemudian langkah induksinya, kita bentuk hipotesis induksinya, yaitu Pn ini benar, di mana Pn ini adalah 2 pangkat 0 ditambah 2 pangkat 1 sampai 2 pangkat N adalah 2 pangkat N tambah 1 dikurangi 1. Kemudian kita harus membuktikan bahwa Pn plus 1 juga benar, yaitu dijumlahkan sampai dengan suku ke N plus 1, di mana jumlahnya adalah 2 pangkat N plus 1 ditambah 1 dikurangi dengan 1. Jadi ini adalah satu kesatuannya. Nah, ini sama, mudah, tinggal dituliskan ulang sampai dengan suku yang kita cari, yaitu N plus 1, kemudian dipisahkan sesuai dengan hipotesis induksinya sampai dengan suku N yang ini. Ini adalah Pn, hipotesis induksi, di mana menyatakan jumlahnya adalah 2 pangkat N plus 1 dikurangi dengan 1. Kemudian, sisanya yang ini tinggal tuliskan di sini. Tinggal dibuka tanda kurungnya. 2 pangkat N plus 1 dikurangi 1 ditambah dengan 2 pangkat N plus 1. Jadi ada 2 nilai, 2 pangkat 2N plus 1, sehingga 2 kali 2N plus 1. Paham ya? Jadi bukan malah menjadi 4 pangkat N plus 1. Karena kalau ada 2 lagi, N plus 1, berarti ini ada 3, 2N plus 1, yaitu 6, dan seterusnya. Nah, yang ini sama dengan 2 kali pangkat 1. Sebentar. Yang ini sama dengan 2 pangkat 1 kali 2 pangkat N plus 1. Masih ingat di kalkulusnya ya? Ini artinya pangkatnya ditambahkan 1, ditambah N, ditambah dengan 1. Atau 2 pangkat N plus 2. Atau kita tuliskan sebagai 2 pangkat N plus 1 ditambah 1 dikurangi dengan 1. Sudah terbukti benar berdasarkan langkah induksinya. Jadi memang betul untuk semua bilangan bulat tidak negatif N, 2 pangkat 0 ditambah 2 pangkat 1 sampai dengan 2 pangkat N itu adalah 2 pangkat N plus 1 dikurangi dengan 1. Jadi nanti yang cukup Anda tuliskan, misalnya kalau diturunkan ke dalam algoritma, ke dalam bahasa pemrogramannya cukup formulasi ini saja. Tidak dituliskan yang panjang seperti ini. Ada pertanyaan? Tidak ada. Kita lanjutkan ke contoh yang melibatkan himpunan. Jadi kita memiliki N himpunan, himpunan A1, kemudian A2, kemudian sampai dengan AN, kemudian buktikan dengan induksi matematika hukum De Morgan rampatan yang menyatakan bahwa irisan dari A1, A2, A3, atau komplement dari irisan A1, A2, A3, AN itu nilainya sama dengan gabungan dari irisan setiap himpunannya. Jadi misalnya kalau digambarkan ya, ini adalah A1,
kemudian ini adalah A2, dan seterusnya ini ada A3, kemudian seterusnya A4, dan seterusnya. Irisan dari semua himpunan ini misalnya kita gambarkan ada di sini. Ini irisannya. Kemudian dicari komplemennya dari irisan ini, berarti anggota yang bukan anggota di irisan, yaitu ini, kemudian ini, dan seterusnya. Itu akan sama dengan gabungan dari A1 komplemen dengan A2 komplemen, A3 komplemen, dan AN komplemen. Jadi di sini kenapa irisan berubah jadi gabungan? Karena di sini komplemennya. Ada komplemen atau Anda kembali lagi ke prinsip dualitas. Nanti baca lagi di bagian himpunannya. Sifat-sifat di dalam himpunan. Kemudian, seperti biasa untuk membuktikannya kita harus membentuk proposisinya. Di sini proposisinya menyatakan bahwa jika A1, A2 sampai dengan N masing-masing adalah himpunan, berlaku hukum De Morgan rampatan. Komplemen dari irisan A1 sampai dengan AN adalah gabungan dari komplemen masing-masing himpunannya. Sehingga untuk membuktikannya, kita harus membentuk basis induksi. Untuk membentuk basis induksi, ingat ini ada gabungan dan ada irisan, kita membutuhkan dua himpunan, sehingga P2 basisnya. Ingat ya, ini ada irisan, ada gabungan. Untuk dapat mencari irisan dan menggabungkan himpunan, artinya minimal kita harus memiliki dua himpunan. Sehingga basis induksinya adalah P2, bukan P0 dan bukan P1. Kalau P0 nanti adalah himpunan kosong, kemudian kalau P1 ya hanya ada satu himpunan, tidak bisa dicari irisannya dan tidak bisa dicari gabungannya. Nah, nanti seperti ini, kalau kita buktikan, irisan dari A2, komplemen dari irisan A1 dan A2 adalah gabungan dari komplemen A1 dan komplemen A2. Kalau Anda gambarkan, ini adalah A1 misalnya, kemudian lingkaran keduanya adalah A2, kemudian ini adalah irisannya yang diarsir biru, komplemennya adalah yang ini dan ini. Sehingga sama saja artinya ini adalah A komplemen 1, ini adalah A komplemen 2 digabungkan. Paham ya? Kemudian kita bentuk hipotesis induksinya yaitu PN. Ini benar, yaitu irisan dari A1 sampai dengan AN dikomplemenkan itu nilainya akan sama dengan gabungan dari komplemen himpunannya masing-masing. Kemudian kita harus memperlihatkan untuk N plus 1, ini sampai dengan N plus 1 ya digabungkan dengan sampai dengan N plus 1-nya. Jadi sama saja prinsipnya Anda gunakan misalnya seperti ini contohnya ya. Ini adalah irisannya, kemudian cari komplemennya. Komplemen itu berarti yang bukan anggota irisan. Sehingga ini komplemen, yang ini komplemen digabungkan. Sama saja dengan ini. Nah, sama seperti tadi, tinggal Anda tuliskan, kemudian pisahkan yang ini. Ini adalah PN, kemudian yang ini adalah N plus 1, suku untuk N plus 1. Nah, selanjutnya yang ini masih tetap belum berubah, karena ini seharusnya ini masih dalam seperti ini ya, garis ini, tapi dipisahkan. Nanti ketika sudah dipisahkan, tadi sudah disebutkan bahwa komplemen dari irisan A1 sampai dengan AN adalah gabungan dari komplemen masing-masing A1, A2, A3 sampai dengan AN. Kemudian yang ini berubah menjadi gabungan dari komplemen himpunan AN plus 1-nya. Jadi memang ini sangat mudah, sudah terbukti bahwa irisan dari komplemen dari irisan A1 sampai dengan AN plus 1 ya gabungan dari komplemen himpunannya masing-masing. Sampai sini ada pertanyaan? Sebelum kita lanjutkan ke induksi matematika kuat dan secara umum. Tidak ada?
Kalau tidak ada, kita lanjutkan ke prinsip induksi secara kuatnya dan secara umumnya. Layarnya sudah berubah belum? Sudah berubah layarnya? Sudah? Sudah, Bu. Kita lanjutkan ya. Tadi ada dua prinsip, ada induksi sederhana, kemudian ada induksi yang dirampatkan. Selanjutnya kita bahas induksi matematika menggunakan prinsip induksi kuat dan prinsip induksi dalam bentuk induksi secara umumnya. Nah, perbedaan utama dari prinsip induksi sederhana dan prinsip induksi kuat adalah di hipotesis induksinya. Jadi kalau tadi di hipotesis induksi untuk prinsip sederhana dan yang dirampatkan itu cukup hanya menyatakan PN benar, kalau di prinsip induksi kuat di setiap langkahnya itu dinyatakan benar. Jadi kalau di tangga, kembali lagi ke tangga karena ini yang paling mudahnya. Ini langkah awal, 1, 2, 3, kemudian PN sampai dengan PN plus 1. Di dalam prinsip induksi kuat ini diasumsikan benar, yang ini juga diasumsikan benar, ini juga diasumsikan benar, kemudian ini diasumsikan benar. Jadi perbedaan utamanya ada di sini. Jadi kalau tadi kita hanya menyatakan di hipotesis induksinya PN ini adalah benar. Tapi kalau di induksi kuat, setiap langkahnya ini sampai dengan langkah ke N, itu diasumsikan benar. Jadi dari basis induksi langkah selanjutnya, dan sampai dengan N dinyatakan benar, baru kita buktikan PN plus 1-nya juga benar. Kemudian perbedaan lainnya, dengan prinsip sederhana yang ini, prinsip sederhana P1, kalau prinsip induksi kuat sama dengan prinsip induksi yang dirampatkan, ininya adalah P0. Jadi bisa P0, bisa P1, bisa P2, dan seterusnya. Nah, itu adalah perbedaan utama kita menggunakan prinsip induksi kuat dan prinsip induksi sederhana serta yang dirampatkan. Nah, ini yang tadi saya gambarkan. Jadi, kalau di dalam prinsip sederhana dan prinsip yang dirampatkan itu, kita hanya membuktikan di sini. PN adalah benar di hipotesis induksinya. Tapi kalau di dalam induksi kuat, ini dinyatakan benar, ini dinyatakan benar sampai dengan langkah ke N, ini dibuktikan bahwa memang benar. Baru di induction step-nya atau di langkah induksinya kita buktikan N plus 1 juga benar. Nah, contohnya, bilangan bulat positif disebut prima jika dan hanya jika bilangan bulat tersebut habis dibagi dengan 1 dan dirinya sendiri. Kemudian kita ingin membuktikan bahwa setiap bilangan bulat positif N, yaitu N lebih besar sama dengan 2, dapat dinyatakan sebagai perkalian dari 1 atau lebih bilangan prima. Nah, buktikan dengan prinsip induksi kuatnya. Jadi kita memiliki proposisi yaitu bilangan bulat positif ini disebut prima jika dan hanya jika bilangan bulat tersebut habis dibagi dengan 1 dan dirinya sendiri. Kemudian N-nya lebih besar sama dengan 2. Ini dapat dinyatakan sebagai perkalian dari 1 atau lebih bilangan prima. Jadi kita harus membuktikan bahwa bilangan prima ini, misalnya PN itu adalah A dikalikan B, di mana A ini nilainya lebih kecil dari B dan B ini bisa berupa bilangan prima. Contohnya. Nah, yang pertama kita bentuk basis induksi tadi N-nya lebih besar sama dengan 2 sehingga basis induksinya dimulai dari N2. P2 benar, karena 2 sendiri adalah memang bilangan prima, di mana 2 ini adalah dapat dinyatakan sebagai perkalian dari satu buah bilangan prima, yaitu dirinya sendiri. 2 dibagi 1 sama dengan 2, yaitu 2 dikalikan dengan 1. Kemudian langkah induksi, misalkan PN benar, itu asumsikan bahwa 2 ini P2 ya, basis induksi, kemudian ini P3, yang di sini P4, ini walaupun di sininya 5 atau 7, kita tulisnya N-nya N keempat. Sampai dengan N. PN ini dinyatakan sebagai perkalian 1 atau lebih bilangan prima, yang disebut sebagai hipotesis induksi.
Nah, sekali lagi saya ulangi perbedaan utamanya di sini. Kalau tadi di prinsip induksi sederhana hanya PN benar. Kalau di sini P2, P3, P4 sampai dengan PN dinyatakan sebagai perkalian bilangan primanya yang menjadi hipotesis induksinya bahwa semuanya benar. Nah, kemudian kita perlu menunjukkan di dalam langkah induksinya yaitu suku ke PN plus 1-nya. Juga dapat dinyatakan sebagai perkalian atau satu atau lebih bilangan prima. Nah, jika N plus 1 sendiri ini adalah bilangan prima, N plus 1-nya, suku ini adalah, misalnya kita nyatakan sebagai bilangan prima, maka jelas ia dapat dinyatakan sebagai perkalian satu atau lebih bilangan prima. Jadi seperti ini. Jika N plus 1 bukan bilangan prima, maka terdapat bilangan-bilangan positif A yang membagi habis N plus 1 tanpa sisa. Jadi ada dua pilihan ya, tadi N plus 1, ini mungkin saja dia bilangan prima, kemudian dia bukan non-bilangan prima atau bukan bilangan prima. Nah, kalau dia bilangan prima, ini sudah jelas. Dia dapat dikalikan dengan dirinya sendiri dan beberapa bilangan prima lainnya. Nah, ketika dia bukan bilangan prima, maka akan terdapat bilangan positif A yang membagi habis N plus 1 ini. Jadi N plus 1 ini nanti dibagi A nilainya akan memenuhi B atau C atau D atau E dan seterusnya. Di sini saya tuliskan sebagai B. Jadi N plus 1 dibagi A itu habis yaitu nilainya B. B ini adalah bulat, tidak ada komanya, tidak ada pecahannya. Sehingga akan diperoleh N plus 1 ini adalah perkalian dari A sampai dengan B. Nah, dalam hal ini nilai A-nya itu berada dalam interval 2 yang lebih kecil dari B dan lebih kecil dari N. Nah, sehingga menurut hipotesis induksi, A dan B ini dapat dinyatakan sebagai perkalian satu atau lebih bilangan prima. Ini artinya, N plus 1 jelas dapat dinyatakan sebagai perkalian bilangan prima karena N plus 1 adalah A dikalikan dengan B. Paham ya? Ada pertanyaan sampai sini? Jadi tadi perkalian dari satu atau lebih bilangan prima, N plus 1 tadi dinyatakan dia ada dua kemungkinan bisa merupakan bilangan prima dan bisa bukan merupakan bilangan prima. Kalau bilangan prima ya sudah jelas ini betul. Kalau non bilangan prima, nanti akan ada sebuah bilangan positif A yang membagi habis N plus 1 tanpa sisa. Di mana nanti N plus 1-nya itu adalah perkalian dari A dan dikalikan B-nya. Nilai A dan B-nya itu berada dalam interval bilangan bulat primanya 2 sampai dengan N. Sehingga dapat dinyatakan memang betul N plus 1 ini adalah perkalian bilangan prima karena N plus 1 adalah A dikalikan dengan B. Sampai sini ada pertanyaan? Tidak ada? Kalau tidak ada, kita lanjutkan di prinsip induksi secara umumnya atau disebut bentuk induksi secara umum. Bentuk induksi secara umum ini diperoleh dari dasarnya itu dari relasi biner kurang dari, dan ada kaitannya dengan yang sudah Anda pelajari di kalkulusnya. Jadi ada relasi biner kurang dari pada himpunan X dikatakan terurut dengan baik atau himpunan X dikatakan terurut dengan baik lebih kecil dari bila memiliki pertama. Diberikan X, Y, Z itu anggota himpunan X. Ketika X-nya lebih kecil dari Y dan Y kurang dari Z, maka X lebih kecil dari Z. Ini sudah Anda pelajari di kalkulus ya. Kalau saya gambarkan lagi, ini X ini katanya lebih kecil dari Y, berarti Y letaknya ada di sini. Kemudian Y lebih kecil dari Z, Z letaknya ada di sini. Jelas X lebih kecil dari Z. Kemudian X, Y, Z, anggota himpunan X, salah satu dari kemungkinan ini benar. X, Y, Z, anggota himpunan X. Sehingga X ini mungkin lebih kecil dari Y, atau X lebih besar dari Y, atau ditulis Y kurang dari X, atau malah mungkin X ini sama dengan Y. Paham ya? Kemudian jika A ini adalah himpunan bagian tidak kosong, himpunan bagian tidak kosong ya, bukan himpunan kosong, dari X terdapat elemen X anggota himpunan A sedemikian sehingga X lebih kecil dari Y untuk semua Y anggota A. Dengan kata lain, setiap himpunan bagian tidak kosong dari X mengandung elemen terkecil.
Nah, nanti akan ada hubungannya dengan induksi secara umumnya. Nah, contohnya adalah himpunan bilangan real tak negatif tidak terurut dengan baik oleh relasi kurang dari, karena himpunan ini memiliki properti 1 dan properti 2, yang properti 1 itu yang tadi dinyatakan, X kurang dari Y kurang dari Z, maka X ini kurang dari Z. Kemudian yang ini, X bisa sama dengan Y, X bisa lebih kecil dari Y, X bisa lebih besar dari Y. Tetapi yang 3 ini tidak terpenuhi. Nah, sebagai contoh himpunan semua bilangan real lebih besar dari 1, kita tuliskan dalam enumerasi X, di mana X adalah bilangan real dan X lebih besar dari 1 tidak mengandung nilai terkecil. Kalau tadi yang properti 3 itu mengandung nilai terkecil. Nah, ini ada bentuk induksi secara umumnya. Jadi sama, kita bentuk basis induksi, kemudian kita bentuk hipotesis induksi, dan kita buktikan N+1-nya. Hanya perbedaan penulisan saja sebenarnya. Dan relasinya. Kalau yang tadi kan tidak ada relasi binar kurang dari, kalau di induksi secara umum dia ada relasi kurang darinya. Jadi misalkan X terurut dengan baik oleh kurang dari, dan Px adalah pernyataan perihal X dari X besar atau himpunan X, kita ingin membuktikan bahwa proposisi X ini benar untuk semua X anggota X besar. Sehingga basis induksinya kita harus membuktikan Px 0, dalam hal ini X0 adalah elemen terkecil sama seperti basis induksi di prinsip induksi sederhana, kuat, dan yang dirampatkan. Kemudian di hipotesis induksinya PY benar untuk Y kurang dari X. Nah, ini yang harus diperhatikan ya. Kalau tadi ketiga prinsip tadi adalah PN benar. Tanpa ada embel-embel Y kurang dari X. Atau X lebih besar dari Y. Kemudian kita harus membuktikan PX juga benar untuk setiap X lebih dari X0 di dalam X. Jadi PY benar kalau Y-nya lebih kecil dari X. Maka PX benar kalau nilai X-nya lebih besar dari X0. Perhatikan perbedaannya ya, kalau PY itu Y-nya lebih kecil dari X atau X lebih besar dari Y. Kalau PX, X lebih besar dari X0. Contohnya adalah seperti ini. Jadi kita memiliki barisan bilangan yang didefinisikan seperti ini. Ini adalah notasinya S, M, N. Ketika M dan N 0 di sini nilainya adalah 0. Kemudian kalau N di sininya adalah 0, nanti perhitungannya menggunakan formulasi ini. Kalau N-nya tidak sama dengan 0, kita gunakan formulasi ini. Contohnya, yang ini S 0,0. Artinya ini M, yang ini N. M sama dengan 0 dan N sama dengan 0. Gunakan formulasi pertama. Yang ini, nilainya adalah 0. Kemudian yang kedua, kita cari S 0,1. M-nya sama dengan 0, kemudian N-nya sama dengan 1. Artinya gunakan yang ini. N tidak sama dengan 0, yaitu S, M, N dikurangi 1 ditambah 1. Artinya kita peroleh yang ini, M-nya 0, N dikurangi 1. 1 dikurangi 1 yaitu 0, ditambah dengan 1. Sehingga S00-nya tadi 0, ditambah dengan 1, hasilnya adalah 1 ini. Sama, dalam pencarian semuanya. Ini S1,1, berarti M-nya 1, N-nya sama dengan 1. Kita gunakan ini. Sehingga S1,0 ditambah dengan 1. Yaitu S1,0-nya dicari menggunakan formulasi yang sama, hasilnya adalah 2. Nah, buktikan dengan induksi matematika bahwa untuk pasangan tidak negatif N ditambah N, itu nilainya sama dengan M plus N. Jadi, tanpa melalui proses yang panjang seperti ini, kita bisa hanya menuliskan S, M, N ini katanya adalah M plus N. Terlihat ya, pangkasan langkahnya itu banyak sekali. Yang ini dipangkas.
prosesnya panjang. Hanya dengan menambahkan M ditambah dengan N. Nah, sebelum kita tuliskan ini di dalam bahasa pemrogramannya atau di dalam functionnya, kita harus buktikan bahwa memang betul SM, N itu adalah M ditambah dengan N. Contohnya yang ini misalnya S 0,0. Berarti 0 ditambah 0 memang 0. Kemudian S 0,1, 0 ditambah dengan 1 nilainya 1. Jadi harus dapat dibuktikan sesuai dengan ini, tapi memenuhi proses yang panjangnya. Nah, yang pertama, kita buat basis induksi. Tadi basis induksinya dimulai dari M0 dan N0. Jadi karena 0,0, kita tinggal substitusikan ke dalam proposisinya, yaitu S, M, N itu adalah M ditambah dengan N. Yang ini. Ini adalah proposisinya. Sehingga S 0,0 adalah 0 ditambah 0 yaitu 0. Artinya memang benar S 0,0 itu adalah 0. Sesuai dengan tadi formulasi di awal. Kemudian langkah induksinya, untuk semua M, N di dalam X, maka bahwa jika S, M aksen, N aksen, M aksen ditambah N, ingat tadi ada relasi kurang dari, di sini M aksen, N aksen itu lebih kecil dari M, N. Tadi ada relasi kurang dari. Jadi kita misalkan M aksen dan N aksen ini lebih kecil dari M, N. Sebenarnya ini boleh saja bukan M aksen, N aksen, atau X, Y lebih kecil dari M, N, dan seterusnya bebas. Terserah. Nah, untuk memudahkannya supaya sama, kalau di sini tinggal tambahkan N aksen saja, sehingga S, M aksen, N aksen sama dengan M aksen ditambah dengan N aksen itu benar untuk semua M aksen, N aksen lebih kecil dari M, N. Maka nanti S, M, N ini juga benar. Nah, misalkan kita andaikan atau kita asumsikan S, M aksen, N aksen ini nilainya M aksen ditambah dengan N aksen, benar untuk semua nilai M aksen, N aksen lebih kecil dari M, N. Ini adalah hipotesis induksinya. Nah, untuk membuktikannya, kita mulai dari N sama dengan 0. Jadi kan basis induksi M dan N-nya adalah 0. Untuk langkah induksi dimulai dari N sama dengan 0. Tadi di dalam formulasinya ada M sama dengan 0, N sama dengan 0, kemudian di sini N sama dengan 0, dan N tidak sama dengan 0. Nah, di dalam N sama dengan 0, tadi dari definisi katanya nilainya diperoleh dari ini. M dikurangi 1, N ditambah dengan 1. Nah, oleh karena sudah jelas ya, M dikurangi 1 itu lebih kecil dari M. Ini 6, ini 7. Jelas. M dikurangi 1 itu lebih kecil dari M. Nah, artinya S, M dikurangi 1, N ini adalah M dikurangi 1 ditambah dengan N. Yang ini. Kemudian yang ini nilainya akan sama dengan ini ditambah dengan 1. Paham ya? Yang ini kan M, yang ini M-1. Ditambah dengan 1. Tadi yang kita buktikannya hanya yang ini. Sedangkan formulasinya ada plus 1-nya. Kemudian untuk N tidak sama dengan 0 dari definisi itu adalah ini. Perhatikan lagi N dikurangi 1 di sini lebih kecil dari N. Sehingga nilainya adalah M ditambah N dikurangi dengan 1. Sehingga SM, N itu betul. Yang ini ditambah dengan 1. Ini hasilnya tetap sama M plus N. Jadi berdasarkan langkah 1 dan 2, ini memang betul bahwa S, M, N itu adalah M plus N-nya. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Sudah paham? Ada pertanyaan? Tidak ada?
Cukup? Oke, mungkin ini yang bisa saya sampaikan hari ini, materi hari ini sudah selesai pembahasan mengenai induksi matematika. Untuk kesimpulannya, induksi matematika itu digunakan untuk membuktikan sebuah proposisi yang berhubungan dengan bilangan bulat. Kemudian dia digunakan untuk membuktikan proposisi, bukan untuk menciptakan proposisi atau menciptakan teorema baru atau menciptakan rumus baru. Dia hanya untuk membuktikan saja, di mana induksi matematika ini memangkas langkah-langkah yang panjang dalam pembuktian beberapa atau banyak proposisi yang ketika dibuktikan secara manual itu akan membutuhkan waktu yang lama. Nah, kemudian untuk hari ini ada tugas terstruktur, di mana tugas strukturnya sudah bisa diakses di e-learning, namun pastikan bahwa tugas struktur itu hanya bisa diakses satu kali, jadi pastikan Anda sudah baca semua materi, kemudian internetnya stabil, jangan sampai di tengah-tengah terputus karena tidak bisa diulang. Jadi sekali lagi jangan sampai belum siap, Anda hanya penasaran melihat soal sudah dibuka tetapi tidak dikerjakan, yang otomatis yang terekamnya Anda memang tidak mengerjakan, nanti nilainya otomatis 0 dan tidak bisa diubah atau tidak bisa diulangi lagi. Paham ya? Kalau tidak ada pertanyaan, pertemuan hari ini sampai di sini. Semoga selalu diberikan kesehatan. Bagi yang menunaikan ibadah puasa, selamat menunaikan ibadah puasa. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.